Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, hari ini kita masuk ke dari sequence diagram. Nah, apa itu sequence diagram? Ya, sequence diagram menggambarkan interaksi antar objek di dalam dan di sekitar sistem. Ya, termasuk pengguna, display form berupa message yang digambarkan terhadap waktu. Sequence diagram terdiri atas dimensi vertikal atau waktu dan dimensi horizontal atau objek-objek terkait. Ya, sequence diagram biasa digunakan untuk menggambarkan skenario atau rangkaian langkah-langkah yang dilakukan sebagai respon dari sebuah event. Ya, untuk menghasilkan output tertentu. Ya, diawali dari apa yang men-trigger aktivitas tersebut, proses dan perubahan apa saja yang terjadi secara internal dan output, apa yang dihasilkan. Ya, diagram ini secara khusus berasosiasi dengan use case diagram dan memperlihatkan tahap demi tahap apa yang seharusnya terjadi untuk menghasilkan sesuatu di dalam use case. Ya, tujuannya digunakan untuk memperlihatkan interaksi antar objek dalam perintah yang berurut. Tujuan utama adalah mendefinisikan urutan kejadian yang dapat menghasilkan output yang diinginkan. Mirip dengan activity diagram, menggambarkan alur kejadian sebuah aktivitas. Ya, dia lebih detail dalam menggambarkan aliran data, termasuk data atau behavior yang dikirimkan atau diterima. Namun kurang mampu menjelaskan detail dari sebuah algoritma, loop, atau branching. Ya. Komponen-komponen yang ada di dalam sequence diagram yaitu aktor, boundary, interface, ya, proses pembacaan atau kontrol, nama tabel, entitas. Ya. Berikut penjelasan dari simbol-simbol yang terkait pada sequence diagram. Nah, itu tentunya aktor ya. Dia menggambarkan orang yang sedang berinteraksi dengan sistem. Ada entitas class menggambarkan hubungan kegiatan yang akan dilakukan. Ada boundary class menggambarkan sebuah penggambaran dari form. Control class menggambarkan penghubung antara boundary dengan tabel. Ya. Ada focus atau control lifeline. Ya, dia menggambarkan tempat mulai dan berakhirnya sebuah message. Ya, tanda panah merupakan message yang ada di dalam sebuah proses tersebut. Ya, partisipan, objek atau entitas yang bertindak dalam sequence diagram. Message merupakan komunikasi antar objek partisipan. Terdapat dua tipe garis yaitu vertikal dan horizontal. Vertikal menunjukkan waktu, maju berdasarkan waktu. Horizontal, objek mana yang beraksi. Nama objek atau kelas, nama bersifat opsional. Box berupa objek diberikan tanda garis bawah. Objek yang tidak bernama disebut anonymous object. Ya. Ini merupakan anonymous object. Ya. Anonymous object. Box berupa aktor dapat juga digambar dengan stick figure. Ya. Daftar istilah, ya, maaf ya. Partisipan, ya, objek yang terkait dengan sebuah urutan proses. Ya, saya hapus dulu ya. Oke. Lifeline menggambarkan daur hidup sebuah objek. Ya. Activation suatu titik waktu di mana sebuah objek mulai berpartisipasi di dalam sebuah sequence. Ditandai dengan sebuah bar. Ya. Time, elemen penting dalam sequence diagram, konteksnya adalah urutan bukan durasi. Return, suatu hasil kembalian sebuah operasi. Operasi mengembalikan hasil tetapi tidak boleh ditulis. Ya. Use case clerk, eksternal aktor di mana dia berinteraksi dengan sebuah sistem. Nah, di sini ada sistem yang di mana jadi perantara sebagai untuk clerk. Ya, jadi si clerk berinteraksi dengan sistem di mana dia bisa meng-create, ya, membuat sebuah customer baru. Kemudian si clerk juga bisa menambahkan nama
alamat, dan nomor HP. Nah, kemudian dia akan menyimpan alamat customer, kemudian ya ini merepresentasikan timeline dari objeknya. Ya, jadi objek yang dilakukan apa saja di sini nanti akan timeline-nya. Kemudian ada namanya return value dari message-nya. Ya, setelah semuanya disimpan, maka dia akan ditampilkan formnya, yaitu menampilkan nama customer ID, nama, alamat, dan nomor HP. Kemudian kalau detailnya seperti ini ya, si clerk meng-create customer baru pada sebuah form main menu ya, dimana main menu ada namanya customer form ya, dia akan mendisplay, si clerk juga akan men-set nama, alamat, dan nomor HP. Kemudian dia bisa menyimpan ya, kemudian dia akan masuk ke SQL datanya ya. Setelah semuanya disimpan, diproses, diketik ya, ditampilkan get customer ID, dilihat ada ID-nya enggak ya, ada namanya, ada alamat, ada nomor HP ya. Setelah semua proses ini, maka dia akan disimpan, kemudian dimasukkan dalam sebuah database SQL. Kemudian di return value ya, dia akan menampilkan customer ID, nama, alamat, dan nomor HP ya. Akhirnya kelak akan bisa membaca tampilan di form bahwa ada namanya ID, nama, alamat, dan nomor HP. Contoh lainnya adalah student. Ya, student melakukan enroll student. Ya, dia seminar ya, di mana di kampus itu ada seminar ya. Dia mengenroll student. mengenroll seminar ya, di mana dia sebagai student. Ya, kemudian ada namanya tabel course. Ya, di situ akan dilihat eligible-nya seperti apa. Ya, dia studentnya misalnya mahasiswa angkatan semester 2 ya, berarti harus semester 2 atau mungkin mata kuliah tertentu. Dia harus mahasiswa mata kuliah AI, berarti eligible-nya seperti itu. Jadi selain mahasiswa mata kuliah AI, maka dia tidak boleh mengikuti seminar seperti itu. Setelah diketahui eligible-nya, maka dia akan menampilkan data seminar historinya. Ya, kalau misalnya sudah ditampilkan datanya, maka data tersebut akan tersimpan di dalam database, yaitu database course. Ya, sambil nanti akan muncul enrollment statusnya. Terakhir adalah enrollment status bahwa dia bisa mengikuti seminar mata kuliah AI misalnya. Contoh duanya adalah customer. Sini ada halaman login ya. Kalau kita mau masuk ke Instagram ada halaman login ya, login. Kemudian ada namanya security manager ya. Security manager untuk memvalidasi user ya. Dari situ nanti akan masuk ke tabel user. Dia akan mengecek user detailnya apakah benar user detailnya ya. Kemudian sini dia akan divalidasi ya, passwordnya apa, benar tidak, kemudian akan menampilkan hasilnya adalah halaman form yang akan dituju. Misalnya kalau Instagram setelah username dan passwordnya ditampilkan sudah bisa berhasil ya, maka dia akan masuk ke halaman form Instagram yang bisa kita upload foto, video, segala macam ya. Ya, contoh lainnya adalah kita menggunakan form. Misalnya kita mau mencari kode mata kuliah JT159. Kita cari, jepret, muncul sini nama mata kuliah misalnya AI, Artificial Intelligence. Ya. Ini kode awal ilmiah, awal karya ilmiah. Ya. Kemudian kita simpan di situ. Ya, maka nanti akan muncul form bahwa sistem informasi akademik mahasiswa A semester 2 nanti akan mengambil mata kuliah AI, metode numerik ya, Magnum ya, misalnya seperti itu ya. Berarti nanti mahasiswa itu misalnya mahasiswa A ya, mahasiswa A mengambil ya semester 2
mengambil mata kuliah Magnum, AI, dan lain-lain. Ya. Ini lebih lengkapnya dengan menggunakan sequence diagram. Ya. Mahasiswa A, ya dia akan mencari mata kuliah yang mau diambil misalnya. Kemudian dia akan masuk ke proses mata kuliah. Ya, dia akan menampilkan datanya. Kemudian dia akan memilih mata kuliahnya. Kemudian mata kuliah akan tampil di form tersebut. Kemudian dia akan memasukkan kode awal mata kuliahnya. Ya. Kemudian dia akan menyimpan. Setelah data itu tampil semua disimpan, diproses, dia akan menyimpan data di tabel mata kuliah. Mahasiswa A menyimpan mata kuliah AI untuk semester 2 ya. Jadi dia semester 2 akan mengambil mata kuliah A, B, C, D, E yang setelah dia proses dalam pengambilan enrollment student ya. Ya, contohnya seperti ini ya. Dia di program studi, katakanlah dia ini memang mahasiswa atau mungkin admin biro akademik ya. Misalnya kalau kalian masih mahasiswa semester 1, maka ada namanya paketan yang harus tetap include di situ satu paketan itu ya. Maka dia akan menginput semua data mata kuliah yang diambil pada semester 1 ya, kemudian diproses, kemudian nanti akan disimpan di situ pada tabel mata kuliah ya. Contoh lain adalah use case perpustakaan. Nah, sini ada namanya pustakawan ya. Dia bisa menambah anggota, kemudian dia ada namanya extend, cetak kartu anggota. Sesuatu hal yang bisa dilakukan namun tidak harus ya. Jadi mungkin ada namanya user tidak mau mencetak kartu anggota ya, jadi tidak perlu dicetak. Kemudian dalam menambah buku, ya ini suatu keharusan, cetak stiker kode buku, ya atau barcode ya, barcode. Kemudian di sini sebenarnya ada aktor lagi namanya user atau mungkin perpustakaannya adalah perpustakaan universitas, maka di sini ada namanya, maaf ya, jadi kayak ancang-ancang ini ada namanya mahasiswa. Ya, mahasiswa mengembalikan buku, mahasiswa bisa meminjam buku, ya, mahasiswa juga bisa melihat katalog, ya, tapi mahasiswa tidak bisa menambah buku, ya, gitu, ya. Ya, ini merupakan materi terakhir ya di pertemuan ini. Ya, jadi kalian bisa coba-coba menggunakan aplikasi Power Designer untuk melakukan uji coba sequence diagram. Nah, kalian bisa lanjutkan tugas sebelumnya, lanjutkan sampai sequence diagram. Ya, jadi nanti akan saya buka di Google Classroom-nya, kalian bisa input ya jawaban di Google Classroom setelah saya buka nanti Google Classroom-nya. Oke, tahun ini sekian, terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.